Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Amma ba'du. Nahmadullah azza wa jal alladzi qad a'tana ni'man katsiratan hatta nastati an najtami'a ma'an fi hadzal masjid al-mubarak insyaallah. Nusalli wa nusallimu ila nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala an-nas minaz zulumati ila nur aw siratal mustaqim. Ikhwati fiddin, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah yang telah mempertemukan kita di masjid yang insya Allah mendapatkan barokah Allah ini dalam rangka thalabul ilmi. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalahnya sehingga sampailah kepada kita dan akhirnya kita menjadi pengikut setianya insya Allah. Ikhwati fiddin, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan tafsir kita, yakni surah Al-Hijr ayat 41 sampai 44 insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadza siratun 'alayya mustaqim. Inna 'ibadi laysa laka 'alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in. Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Dia Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku. Sesungguhnya kamu wahai iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat. Dan sungguh jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijadikan untuk mereka pengikut-pengikut setan semuanya. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul ala qaulihi ajma'in. Ikhwati fiddin, dalam surah Al-Hijr ayat 41 sampai 44 ini adalah kisah yang bersambungan dengan ayat-ayat yang sebelumnya, di mana di situ terjadi dialog antara iblis dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala telah melaknat iblis sehingga iblis oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan penghuni neraka kelak. Dengan adanya laknat Allah itulah kemudian iblis meminta kepada Allah agar usianya ditangguhkan sampai hari kiamat. Kemudian ia meminta kepada Allah agar dibolehkan untuk mencari pengikut setianya yang sama-sama akan dijadikan teman masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, hadza siratun 'alayya mustaqim. Kata Allah, ini adalah jalan yang lurus yang akan sampai kepadaku. Yang dimaksud dengan jalan yang lurus yang Allah maksud pada ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala telah berbuat adil terhadap umat manusia, iblis sekalipun. Maksudnya Allah telah berbuat adil itu apa?
umat manusia itu kelak akan dikembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini berasal dari Allah, kemudian kita akan dikembalikan kepada Allah. Nah, tempat kembalinya kita ini hanya ada dua. Pertama adalah surganya Allah, dan yang kedua adalah nerakanya Allah. Tinggal mau masuk kemana kita pilih. Surga Allah kah atau neraka Allah kah? Allah berfirman di dalam ayat-ayat atau surah-surah yang lainnya, diantaranya adalah فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Yang berbuat baik Allah akan berikan pahala, dan orang yang berbuat jahat Allah akan siapkan siksa. Mau pahala atau siksa itu dikembalikan kepada kita, dan Allah akan menghitungnya secara adil. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Berbuat baik sedikit sebesar zarah pun diberi pahala, berbuat jahat sebesar zarah pun akan disiapkan siksa. Itulah yang oleh Allah maksudkan hada siratun alayya mustaqim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di dalam ayatnya, inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka minal ghawin. Firman Allah, sesungguhnya wahai iblis, engkau tidak akan memiliki kemampuan untuk menggoda atau menyesatkan orang-orang yang telah Allah berikan kepada mereka adalah petunjuk. Kemudian mereka mengikuti petunjuk itu, melaksanakan petunjuk itu, sehingga nanti mereka akan selamat dalam kehidupan dunia dan selamat di dalam kehidupan akhirat. Sementara engkau wahai iblis tidak memiliki kemampuan untuk menggoda mereka. Ikhwati fiddin, ancaman bagi orang-orang yang mengikuti iblis dan syaitan, kata Allah, wa inna jahannama la ma'iduhum ajma'in. Bagi orang-orang yang mengikuti setan, orang-orang yang tersesat, maka oleh Allah Subhanahu wa taala disiapkan sebuah tempat, yakni Jahannam, sebagai tempat kembali mereka. Ikhwati fiddin, yang dimaksud dengan gawin, orang-orang yang tersesat, adalah orang-orang yang tidak mau mengikuti hidayah Allah, menjadikan Allah sebagai ma'budnya, tempat ibadahnya, kemudian mengakui bahwa Nabi Muhammad sebagai utusan Allah yang diutus kepadanya, kemudian menjadikan Al-Quran sebagai hudan, petunjuk jalan hidupnya. Maka orang-orang yang tidak mau menjadikan Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai nabinya, Al-Quran sebagai jalan hidupnya, itulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala al-ghawin, atau orang-orang yang sesat, dan mereka itulah yang mendapatkan ancaman dari Allah, yakni mendapatkan neraka jahanam. Ikhwati fiddin, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan garis bawah di dalam neraka jahanam pada ayat sesudahnya. Firman Allah, laha sab'atu abwabin likulli babim minhum juz'um maqsumun. Allah telah menciptakan neraka jahanam sebagai tempat kembalinya orang-orang yang gawin, yang tersesat sebagai pengikut iblis dan setan, yang mana kata Allah, laha, jahanam itu, neraka itu memiliki sab'atu abwabin, 7 pintu. Likulli babim minhum juz'um maqsumun. Setiap pintu-pintu neraka itu sudah Allah siapkan penduduknya. Ikhwati fiddin, apa yang dimaksud dengan 7 neraka yang telah Allah siapkan untuk orang-orang yang tersesat ini? Yang pertama adalah neraka jahanam. 2 adalah neraka lazat. 3 neraka hutamah. 4 neraka sa'id. 5 neraka jahim. 6 neraka sakar. Dan yang ketujuh adalah neraka hawiyah,
Dan neraka hawiyah ini adalah neraka yang paling dalam. Fi darkil asfal, neraka yang paling dalam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketujuh neraka itu oleh Allah siapkan untuk siapa? Neraka jahanam sebagai neraka yang paling atas, berarti adalah neraka yang paling ringan siksaannya dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas neraka ini buat siapa? Allah siapkan untuk orang-orang seperti apa? Ternyata kata Allah Subhanahu wa taala bahwa neraka ini adalah diperuntukkan untuk umat Islam yang senantiasa berbuat maksiat. Kalau istilah anak-anak muda sekarang itu adalah STMJ. Sholat terus, maksiat jalan. Nah, bagi umat muslim yang senantiasa melakukan maksiat, maka Allah persiapkan untuk mereka neraka jahanam. Kemudian neraka lazza. Para mufassir menyatakan bahwa lazza artinya menyala-nyala. Dari sebagian riwayat menyatakan bahwa apabila neraka lazza ini bocor sebesar jarum saja, maka bumi dan seisinya akan hancur. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diperuntukkan neraka lazza ini untuk siapa? Yakni untuk orang-orang yang mendustakan Al-Quran dan terlalu mencintai kehidupan dunia. Ingat bahwa Al-Quran itu adalah pedoman hidup bagi orang-orang yang mengaku dirinya sebagai seorang Muslim. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Tetapi manakala Al-Quran ini tidak dijadikannya sebagai petunjuk jalan hidupnya, kemudian dia lebih mencintai kehidupan dunianya, maka Allah Subhanahu wa taala ancam mereka dengan neraka yang bernama lazza. Neraka hutamah. Apa itu neraka hutamah? Neraka hutamah itu adalah neraka yang oleh Allah dipersiapkan untuk orang-orang yang senang menggibah, mengumpat, bergosip. Dan ini sebenarnya adalah sudah merupakan kebiasaan hidup di zaman sekarang ini. Cuman bedanya kalau dulu mengumpat dan menggosipnya melalui bahasa dan kata-kata, sekarang sudah pindah ke handphone atau smartphone. Mereka bergosip di situ, mereka bergibah di situ. Nah, ini kita harus hati-hati di dalam memanfaatkan smartphone atau handphone yang kita miliki. Ikhwati fiddin, yang keempat adalah neraka sa'ir. Neraka sa'ir oleh Allah Subhanahu wa taala dipersiapkan untuk orang-orang yang mendustakan pemberi peringatan, mendustakan Allah, membantah tentang Allah, tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhan yang wajib mereka sembah. Nah, inilah neraka sa'ir. Allah siapkan untuk orang-orang seperti itu. Yang kelima, neraka jahim. Neraka jahim itu untuk siapa? Neraka jahim itu Allah persiapkan untuk orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau mengikuti ajaran Islam. Kafir artinya ingkar, tidak menerima, menolak. Apa yang mereka tolak? Allah sebagai Tuhan mereka. Apa yang mereka tolak? Al-Quran sebagai jalan hidup mereka, kitabullah yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka menyembah selain Allah. Itulah neraka jahim. Kemudian yang keenam adalah neraka sakar. Neraka sakar ini adalah dipersiapkan untuk orang-orang yang tidak mau melaksanakan sholat walaupun sudah menyatakan dirinya sebagai seorang muslim. Sudah menyatakan beriman, sudah menyatakan muslim, tetapi mereka masih tidak mau melaksanakan sholat, tidak menyantuni orang-orang miskin. Itulah neraka sakor. Dan yang terakhir adalah neraka hawiyah. Neraka hawiyah inilah neraka yang paling dalam dan amat sangat dahsyat hukuman yang Allah siapkan untuk mereka.
Lantas bagi siapakah neraka Hawiyah itu? Neraka Hawiyah adalah diperuntukkan bagi orang-orang munafik. Siapakah orang munafik itu? Hati-hati, munafik ada pada diri kita. Kita mengatakan beriman, tetapi kita tidak mau menyembah Allah. Kita menyatakan Islam, tetapi tidak mau melaksanakan rukun-rukunnya. Ikhwati fiddin, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Apabila ada hilaf dan salah, itu datangnya dari saya sebagai hamba Allah yang dhaif. Kemudian apabila ada di dalamnya kebenaran, semata-mata itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.